Jadi kalau misalkan kita yang baru pertama kali cobain retinol, sangat disarankan menggunakan produk-produk retinol yang ramah di kulit seperti ini. Jadi si Miraculous Retinol Toner ini menurut Prof. K teksturnya unik, yaitu mirip kayak hydrating toner ya. Water base, terus warnanya tuh creamy, agak kuning sedikit. Beauty Geeks kesimpulannya adalah dua produk ini highly recommended, terutama buat kalian yang baru pertama kali cobain retinol. Jangan segan-segan cobain dua produk ini. Hai Beauty Geeks, balik lagi bareng sama Prof. K, dokter Anda Pendidikan Beauty Indonesia. Beauty Geeks, di episode kali ini Prof. K ingin ngebahas sebuah produk retinol dari brand lokal yang harus banget kalian coba. Dari mana lagi kalau bukan dari Avoskin, yaitu Avoskin Miraculous Retinol Series. Kenapa sih pingin bahas produk ini? Jadi si Avoskin Miraculous Retinol Ampule dia menggunakan jenis retinol yang beda daripada retinol lain. Kalau retinol biasanya itu sifatnya lebih kayak bikin iritasi, terus kayak kerasa gitu efek sampingnya, kulit merah-merah dan sebagainya. Kalau si Avoskin ini menggunakan retinol dengan jenis yang lebih less irritating, yaitu disebutnya Actosome Retinol. Jadi kalau misalkan kita yang baru pertama kali cobain retinol, sangat disarankan menggunakan produk-produk retinol yang ramah di kulit seperti ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita kupas tuntas retinol dari Avoskin ini. Seperti yang kalian lihat, jadi Avoskin Miraculous Retinol Series ini terdiri dari dua produk, yaitu toner dan ampule. Bedanya apa Prof. K? Jadi yang toner ini nih, dia itu kandungannya terdiri dari niacinamide, 1% actosome retinol dan juga mengandung peptide dan juga pomegranat. Nah, kalau si ampulnya ini kandungan actosome retinolnya lebih tinggi, yaitu 3%. Tapi dia juga mengandung peptide, vitamin E, pomegranat, dan green tea. Nah, toner ini harganya 200.000, isinya 100 ml. Fungsinya buat apa? Jadi katanya fungsinya itu adalah untuk ya retinol, untuk anti-aging, untuk menyamarkan garis halus, mencerahkan, terus juga dia bisa membantu untuk meningkatkan produksi kolagen yang ada di kulit. Kan kolagen itu penting banget ya untuk membuat kulit terasa lebih kenyal dan tetap awet muda gitu. Nah, kalau si Miraculous Retinol Ampule ini harganya 249.000, isinya 30 ml. Karena ini juga sama-sama retinol, fungsinya kurang lebih nggak jauh beda dari si tonernya, tapi dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Fungsinya yaitu untuk memperlambat penuaan kulit, terus juga bisa memudarkan dark spots dan garis halus. Terus dia juga bisa memelihara elastisitas kulit serta mencerahkan kulit. Seperti yang tadi Prof. K mention bahwa Avoskin ini menggunakan jenis retinol yang berbeda daripada retinol pada umumnya. Mereka pakai Actosome Retinol atau retinol yang efek sampingnya itu 50% lebih rendah daripada retinol-retinol lainnya. Tapi tetap efektif. Jadi buat kalian yang masih baru-baru nih pakai retinol atau yang kulitnya agak sensitif sama ingredients yang agak potent, Prof. K sih bener-bener menyarankan kalian cobain ini sih. Nah, sekarang kita mau bahas tentang teksturnya. Jadi si Miraculous Retinol Toner ini menurut Prof. K teksturnya unik, yaitu mirip kayak hydrating toner ya. Jadi dia tuh agak agak kental secara viscosity. Terus juga aromanya nggak ada sih, dia nggak mengandung fragrance. Dan di kulit juga rasanya lumayan sejuk gitu. Nggak ada perih atau cekit-cekit sama sekali. Warnanya juga bening. Dan dia tuh agak sedikit lengket ya. Jadi kalau kita tap-tapin ke kulit, efeknya agak sedikit melembabkan yang lengket. Tapi nggak lama kemudian dia tuh meresap. Jadi kalau kalian kulitnya kering, kalian akan suka sih sama toner ini. Nah, selama pakai toner ini, Prof. K tuh nggak ngalamin kayak reaksi negatif ya, kayak iritasi atau purging gitu ya. Malahan
Toner ini tuh ngebantu kulit jadi lebih lembab dan lebih meresap untuk menggunakan skincare berikutnya gitu. Terus dia tuh rasanya bener-bener hydrating dan bikin kulit kenyal. Jadi ini bagus banget sih, Prof K suka banget sama toner ini. Abis pakai ini, Prof K lanjut pakai si ampiul ya. Nih, ampiulnya ini teksturnya ya, dia tuh agak-agak water base, terus warnanya tuh creamy, agak kuning sedikit. Dan dia dibilang cair sih nggak terlalu ya, antara kayak air ke lotion segitu konsistensinya. Di kulit dia itu rasanya melembabkan dan nggak berat sama sekali. Ini hitungannya lightweight ya. Aromanya juga nggak ada sih, kayaknya dia nggak pakai fragrance. Jadi kayak bener-bener aroma dari ingredients-nya aja gitu. Prof K pingin cerita pengalaman pribadi Prof K waktu pertama kali cobain kedua produk ini. Jadi waktu itu Prof K baru pertama kali cobain retinol, dan Prof K itu tipe kulitnya adalah kering dan agak sensitif. Walaupun ini Actosome retinol, katanya lebih nggak terlalu mengiritasi, tapi Prof K nggak mau ambil resiko. Jadi pas awal-awal Prof K bener-bener hati-hati banget nyobain ini. Startnya dari pakai tonernya dulu, itu juga nggak setiap hari. Prof K cobainnya itu bener-bener kayak dikasih waktu gitu, kasih jeda. Awalnya pakai tonernya itu seminggu 3 kali, terus Prof K lihat ada reaksi apa enggak di kulit. Oh ternyata nggak ada reaksi. Setelah itu baru Prof K tingkatin lagi pemakaiannya, jadi 2 hari sekali pakai tonernya. Kalau udah seminggu nggak ada reaksi, baru Prof K tingkatin lagi, pakai ini setiap hari. Nah, kalau udah aman pakai ini berarti kita toleransi kulitnya itu udah terbentuk. Jadi siap cobain yang konsentrasinya lebih tinggi. Ini kan 3% ya Actosome retinolnya. Nah, kalau misalkan kulitnya udah siap, baru Prof K pakainya itu dua-duanya dibarengin. Jadi pakai tonernya dulu, baru pakai si ampiulnya gitu. Jadi kalau pakai skincare, kita tuh bener-bener harus mengenali kulit kita, karena toleransi kulit setiap orang tuh beda-beda. Ada yang kulitnya badak ya dalam tanda kutip, jadi kalau pakai apa aja nggak ada reaksi. Tapi kalau misalkan kulit kita agak sensitif, kita tuh mesti agak hati-hati gitu. Jadi kita yang kita perlu untuk lebih aware. Nah, tips lagi, kalau misalkan kalian malamnya gunain produk ini, jangan lupa besok paginya kalian harus pakai sunscreen. Soalnya retinol itu bikin kulit sensitif sama matahari. Beauty Geeks, kesimpulannya adalah 2 produk ini highly recommended, terutama buat kalian yang baru pertama kali cobain retinol. Jangan segan-segan cobain 2 produk ini. Terus gunain tips yang Prof K kasih tadi. Pertama-tama cobain dari yang konsentrasinya paling rendah, yaitu di tonernya. Kalau tonernya udah aman, kalian bisa cobain ke ampiulnya. Terus besok paginya jangan lupa pakai sunscreen supaya kulit kalian nggak iritasi. Sekian episode kali ini, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!